Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Kyodan Feyin PB5. Terima kasih banyak buat Kyodan yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe-nya warna merah yang di bawah ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari brand Kyodan yang mana 2024 saya udah sempat nyobain dari brand Kyodan yang mana tepatnya adalah seri sebelum satu ini ya. Ini adalah seri kelima yang tahun lalu saya nyobain seri yang keempat yaitu Kyodan Feyin PB. Jadi Kyodan yang mungkin yang masih asing banget sebenarnya sebelumnya saya udah pernah jelasin bahwa Kyodan ini adalah brand dari China yang mana kata Kyodan itu berasal dari atau terinspirasi dari Jordan. Nggak tahu gimana sangkut pautnya, intinya Kyodan adalah Jordan yang mana makanya di sini ada logo basketnya Michael Jordan ya yang dimaksud ya. Jadi berangkatnya dari sana. Tapi jangan salah, divisi runningnya daripada brand Kyodan ini termasuk sangat luar biasa karena di 2024 aja produknya yang Feyin PB4 yang ini bener-bener luar biasa. Bahkan ini salah satu sepatu favorit saya di segmen racing shoes ya. Cuman kalah sama satu sepatu aja yaitu Puma Divide Nitro Elite 3. Tapi jadinya di tahun ini harapan saya tinggi banget sama sepatu racing yang satu ini. Apakah masih bisa sesuai dengan harapan tinggi saya terhadap line up Feyin PB ini? Nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 199 gram. Yang mana itu termasuk ringan banget. Kalau sepatu lari antara 250 sampai 300 gram itu standar, tengah-tengah. Kalau di atas 300 berat. Tapi kalau di antara 200 sampai 250 gram itu termasuk ringan. Ini di bawahnya lagi, jadi termasuk ringan banget. Racing shoes yang udah pernah saya cobain, beberapa ada sih yang di bawah 200 gram gitu ya. Cuman akhir-akhir ini tuh kayak agak langka. Nggak banyak yang di bawah 200 gram. Dan akhirnya sepatu racing bener-bener pure racing shoes yang saya cobain di tahun ini, yang di bawah 200 gram pertama adalah sepatu ini, yaitu Kyodan Feyin PB5. Dari beratnya sendiri, waduh, optimis nih. Jadi sesuai harapan lah ya. Dan beratnya sendiri kalau dibandingkan dengan seri yang keempat, seri sebelumnya, seri tahun lalu itu dia kayaknya sekitar 10-an gram lah gapnya. Jadi 10 gram lebih ringan kalau dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian uppernya. Untuk uppernya sendiri, ya teman-teman bisa lihat dia itu translucent atau setengah transparan gitu ya. Saking tipisnya, dan ini adalah racikan baru dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau Kyodan menamainya dengan Q Kung Fu Fiber. Jadi material yang dipakai itu sebenarnya adalah mesh, yang mana meshnya itu mirip sih sebenarnya dengan tahun lalu. Yang saya bilang mirip itu adalah level kekuatannya. Jadi bukan yang tipis tapi gampang sobek, tapi saya rasa ini solid banget. Tapi ini tuh sedikit, kalau saya pegang-pegang itu sedikit lebih lembut dibandingkan dengan seri sebelumnya yang FYI aja ya. Jadi tahun lalu tuh upper racing shoes yang salah satu yang paling nyaman, salah satunya adalah di Feyin PB4. Jadi bahkan ini lebih lembut lagi, lebih fleksibel, dan kalau saya tes dengan mesin asap dia lebih breathable.
super duper breathable. Kalau yang sebelumnya breathability-nya termasuk bagus, kalau ini super duper bagus. Jadi harapan saya kalau racing shoes ya harusnya seperti ini gitu ya. Kalau yang kemarin tuh kayak agak, ya kalau dibanding sepatu biasa ya termasuk breathable banget gitu ya. Cuman kalau dibandingkan dengan racing shoes yang lain tuh banyak yang lebih breathable, dan yang saya harapkan untuk upper ya seperti ini. Ada satu hal yang agak menurut saya sayangkan dibandingkan dengan seri yang lalu. Seri yang lalu itu uppernya saya seneng ada di sini tuh ada materialnya di bagian arc-nya. Teman-teman bisa lihat ya perbandingannya. Nah, yang di sampingnya sini tuh ini memberikan efek yang bener-bener fittingnya itu bikin kita kayak apa ya, secure banget lah. Terutama di bagian tengah sini ya, di bagian tengah itu terasa secure banget. Pelukannya itu enak banget, tapi di sepatu ini tuh kayak loss. Jadi secara keseluruhan saya merasa fittingnya malah lebih bagus seri yang sebelumnya. Memang faktor utamanya di sini, tapi di bagian toe box-nya sendiri itu menurut saya terlalu longgar, terutama di bagian upper atasnya gitu ya. Di bagian atasnya. Tapi kalau kanan kirinya sebenarnya pas banget, enak banget. Nggak rasa kegedodoran atau kegedean, nggak rasa kesempitan, jari itu bisa rileks, padahal ini racing shoes. Salah satu racing shoes dengan upper ternyaman yang pernah saya cobain selama ini, salah satunya ya Kiao dan Line Up ini, mulai dari 4, 5 gitu ya. Cuman agak disayangkan terlalu tinggi sedikit aja, padahal ya kalau teman-teman yang kakinya lebar saya rasa akan sangat menyambut dengan baik ya, karena kaki saya netral-netral aja, nggak yang runcing banget, nggak yang lebar banget, jadinya ya sedikit menjadi hambatan. Meskipun rasanya tetap baik, rasanya tetap bagus, fittingnya tetap feel racing shoes-nya itu kerasa. Cuman karena dibandingkan dengan tahun lalu ada sedikit kemunduran lah menurut saya. Oke, kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya sendiri dia asimetris seperti seri yang keempat. Dan kalau asimetris tuh di saya pribadi itu jauh lebih ngefit dan enak banget karena dia nggak lurus ke bawah gitu ya, agak miring. Kalau dilihat dari atas tuh agak miring, mengikuti bentuk kaki kita yang di samping gitu ya, bukan yang di bener-bener puncak punggung kaki, tapi di sampingnya yang ya pokoknya intinya membentuk kaki kita lebih baik lah menurut saya. Kalau saya pribadi lebih nyaman pakai yang asimetris seperti ini, dan fitting tali sepatunya itu menurut saya termasuk mantep banget gitu ya, walaupun dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang sekelas super shoes di brand-brand lain. Kemudian kalau tali sepatunya sendiri, nah ini juga disayangkan. Kalau tahun lalu saya tuh dikirimin 2 tali sepatunya ya, jadi bisa milih tali sepatu yang seperti ini enak banget sih sebenarnya. Dan untuk yang bagian ujungnya tuh kayak ada apa ya ini namanya, kayak gerigi tapi bukan yang agresif gitu, kayak bubble-bubble sedikit gitu, yang mana itu mencegah tali sepatunya berpotensi untuk lepas, dan sama sekali nggak ada perasaan lepas karena materialnya nih material yang mengingatkan saya sama Asics Meta Racer, sepatu super shoes pertamanya Asics yang kayak begini, cuman ini tuh kayak ada bulu-bulunya keluar gitu loh. Jadi durability daripada tali sepatunya bisa dipertanyakan, walaupun saya nggak bisa ngejudge karena masih pemakaian pertama. Cuman secara performa tali sepatu, secara fungsi, the best. Ini tali sepatu yang menurut saya paling saya sukain. Tapi kalau masalah durability, saya nggak ngurus durability kalau di racing shoes ya. Racing shoes itu nggak untuk yang jangka panjang banget, tapi yang menunjang performa kita pada saat race. Itu namanya racing shoes gitu ya. Jadi fokusnya ke sana. Durability-nya bodo amat kalau saya. Jadi saya lebih senang material yang seperti ini. Nah, kalau di tahun yang sebelumnya itu dikasih bonus tali sepatu yang gerigi kayak di Asics Metaspeed Series, kayak di Vaporfly, itu sama kayak gitulah, gerigi yang di lokal juga ada yang pakai gerigi seperti itu. Tapi sekarang nggak ada dikasih bonus tali sepatunya, jadi cuman ada satu pilihan yang nempel aja. Tapi menurut saya performanya udah sangat cukup banget sih, dan di tahun lalu juga saya nggak pakai yang bonusnya, saya pakai tetap yang tali sepatu aslinya. Oke, kita lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya sendiri fleksibel banget, sangat minimalis, tipis, kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya pokoknya ini bener-bener lembut banget. Yang saya khawatirkan kalau material yang lembut gini biasanya nggak akan bisa menopang fitting yang baik karena terlalu lemes, banyak goyangan, berpotensi bikin unstable di bagian fitting uppernya. Tapi dia ngakalinya dengan bukan gazetted yang normal, bukan sabuk
tang atau lidah sepatu yang seperti biasa gitu ya, tapi dia dijahit langsung dong. Dia dijahit langsung di sini, dan ini kelihatan di sampingnya sini ada jahitan ya. Nah, ini adalah jahitan daripada tangnya yang satu sisi doang tapi yang dijahit. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini sisi dalam, sisi luarnya nggak dijahit, jadi bebas aja. Cuman efeknya ternyata luar biasa. Tangnya tetap stay di tempatnya, ya iyalah orang dijahit gitu ya. Jadi udah bener-bener nggak pindah tempat, yang mana menunjang fitting mulai dari lacing sistemnya, mulai dari uppernya jadinya tersinkronisasi dengan sangat baik. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya ada paddingnya sih, walaupun minimalis tapi tetap ada paddingnya, yang mana ya sangat nyaman, nggak ada masalah sama sekali. Dan dia fleksibel, nggak ada mengganggu sama sekali, ala racing shoes lah yang support di bagian kolarnya minimalis, yang penting ada gitu ya. Ya wajar, biasanya emang racing shoes seperti itu karena ngincer bobot daripada sepatunya itu sendiri. Kemudian di bagian kolarnya di sini ada material yang minim juga. Kalau teman-teman lihat di bagian sini tuh nggak ada material, saya tekuk-tekuk gini aman. Tapi di bagian yang, nah yang segitiganya ini tuh ada material yang cukup lumayan ngefek ya di bagian kuncian tumit gitu. Itu gigitannya lumayan kerasa. Walaupun minim, tapi masih manfaatnya itu masih bisa kita rasakan, walaupun bukan yang gigit banget menurut saya. Kalau saya temuin di racing shoes, ya memang agak jarang yang benar-benar performa daripada heel counternya itu super good gitu ya. Ya rata-rata bagus aja udah ya lumayan gitu ya. Yang penting kerja itu udah bagus, nggak yang kedodoran banget. Karena kalau racing shoes biasanya emang supportnya nggak terlalu maksimal. Ya ini lumayan lah, udah ada material yang bikin kita lebih merasa aman lah di bagian tumit, dan performanya kalau di pemakaian pertama sih ya aman-aman aja, nggak ada heel slipnya gitu ya. Kalau udah heel slip bakal nggak enak banget. Untuk midsole-nya sendiri yang dinamai oleh Kyaodan itu adalah Kyu Kung Fu Pro. Itu sebenarnya karakternya mirip sama yang tahun lalu, cuman menurut saya sepatu ini tuh sedikit lebih bouncy. Oh ya, tadi kalau masalah softness-nya sendiri, mulai yang dari atas, yang density yang atas itu kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 23. 23 guys, itu empuk banget. Yang mana kalau empuk banget kayak gitu, itu bakal banyak kontranya kalau dipakai untuk jarak terlalu jauh. Biasanya gampang capek, terlalu empuk dan sebagainya. Akhirnya makanya yang bawah itu density-nya lebih rigid gitu ya. Dia ada di angka 31-an secara durometer angkanya, yang mana itu menjaga kestabilan. Jadi sinkronisasi Kyu Kung Fu Pro itu double density atau dual density-nya itu benar-benar mantap banget. Jadi pada saat saya pakai pertama kali, sensasinya yang saya rasakan adalah pada saat saya landing menyentuh kaki saya pertama kali, itu langsung kerasa lembutnya dari Kyu Kung Fu Pro yang atas, foamnya yang atas. Kemudian distabilkan oleh density yang bawah. Jadi lebih rigid, jadi lebih stabil. Dan selain itu juga bouncy-nya itu nggak terlalu jauh banget sih sebenarnya, karena yang tahun lalu pun rasanya juga enak banget untuk bouncy-nya. Dan bouncy-nya foam ini tuh menurut saya salah satu one of the best yang pernah saya rasain lah. Nggak yang terbaik sih menurut saya, tapi termasuk salah satu yang paling bagus untuk foam yang ada di sepatu ini. Dan jangan lupa untuk energy return-nya sendiri, dia ada carbon plate-nya. Kalau dia menamanya Q Arc Plate. Kalau teknologinya sebenarnya sama juga, tapi dibandingkan tahun lalu ya sama juga carbon plate-nya. Cuman kalau Kyaodan itu mengklaimnya dia mempunyai energy return yang lebih baik. Kalau menurut saya sih bener, karena dia lebih rigid dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ini tuh kayak lebih kaku untuk di bagian carbon plate-nya. Ada plus minusnya. Untuk minusnya adalah teman-teman akan membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi untuk merasakan manfaat daripada sepatu ini. Tapi sekalinya kalian mendapatkan manfaat daripada carbon plate-nya, wah gila. Energy return-nya tuh gede banget. Kayak rasanya itu bener-bener apa ya, mencapai pace yang racing pace maraton. Ini kan sepatu maraton lah ya, kurang lebih gitu ya. Untuk full maraton peruntukan sebenarnya, tapi half marathon juga mantap, 10K juga masih mantap sih. Kalau kita udah mencapai pace yang kita inginkan gitu ya, kalau saya pribadi race pace saya itu ada di 4:59 gitu ya,
di bawah 5 gitu ya. Saya spot di pace segitu, itu langsung kayak effortless tanpa ada kita butuh tenaga yang banyak, kayaknya udah dapet gitu race pace-nya. Jadi gabungan antara midsole dan juga QR plate-nya itu bikin luar biasa lah feelingnya. Dan bahkan nggak tahu kenapa feel geometrinya, padahal kalau saya lihat sih secara geometri sama-sama aja ya. Tapi kayak geometri di bagian dalamnya itu kayak ada cekungan yang di tengahnya, itu ada kayak cekungan yang mana menjadikan kita kurang nyaman untuk berdiri. Jadinya pada saat kita berdiri aja itu kayak pengen maju ke depan gitu loh. Jadi kayak efek rocker teknologi yang biasanya untuk gelinding. Jadi feel-nya tuh kayak gelinding banget sepatu ini, kayak nggak bisa stay berdiri, itu kayak nggak nyaman, lurus gitu malah nggak nyaman, malah pengennya tuh maju ke depan aja untuk sepatunya. Jadi kita diem aja tanpa dikasih tenaga udah maju ke depan. Apalagi kalau kita pakai lari, apalagi kalau kita pakai lari di kecepatan yang tinggi, itu akan memberikan efek balik, bounce back-nya yang lebih luar biasa. Kalau sepatu ini dipakai di pace 6 aja menurut saya udah agak kurang banget, rasa ketidaknyamanannya itu timbul gitu ya. Tapi kalau masuk ke pace 5, masuk ke pace 4, waduh, saya nggak ada lawan nih sepatu. Ini bahaya sih. Kalian kalau udah nyobain sepatu ini dan pace kenceng dikit, kalian akan sangat mudah jatuh cinta gitu ya. Jadi memang kalau secara feel riding sepatu ini, midsole dan outsole-nya, midsole dan carbon plate-nya, saya jauh lebih prefer yang seri kelima ini dibandingkan dengan seri yang keempat. Tapi kalau upper-nya tadi kan, aduh, kayaknya agak berat, lebih enak yang keempat gitu ya. Tapi keuntungannya jadinya ringan untuk upper sepatu ini. Cuman kalau dari segi midsole, jauh saya lebih seneng yang seri kelima ini. Selain itu untuk midsole-nya sendiri itu base-nya lebih lebar ya. Jadi base-nya ini tuh lebih lebar, jadi lebih stabil dibandingkan dengan seri sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang nyobain seri keempat terus merasa, wah sepatu ini tuh harus perlu kekuatan otot kaki yang lebih karena kurang stabil gitu ya. Di sepatu ini ditambah sedikit menjadikan dia lebih stabil dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Kita lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri sebenarnya kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya itu mirip-mirip. Masih menggunakan teknologi Q-ASU. Jangan marah dulu. Q-ASU adalah saya lupa. Q-ASU itu singkatan dari anti-slip unit gitu ya. Jadi di bagian outsole-nya ini adalah teknologi anti-slip unit yang mana ya performanya saya rasa boleh, bukan sesuatu yang spesial banget menurut saya untuk outsole-nya, tapi gripnya selama saya pakai di pemakaian pertama di aspal kering aja nggak ada masalah sama sekali, belokan juga masih bisa gesit. Kalau hujan atau basah saya nggak tahu karena belum saya cobain di pemakaian pertama. Dan kalau Kyodan mengklaimnya sepatu ini tuh rubbernya itu termasuk tahan lama. Jarang-jarang ada racing shoes yang diklaim oleh brandnya itu umurnya panjang, terutama di bagian outsole, karena biasanya nggak terlalu mempeduliin durability atau umur daripada sepatu itu gitu ya, karena ya fokusnya bukan ke sana. Tapi outsole sepatu ini tuh dipikirin untuk durability-nya, jadi harusnya sih umurnya akan panjang untuk kategori racing shoes ya. Cuman saya nggak bisa ngejudge dari pemakaian pertama karena ya baru saya cobain sekali. Jadi harus saya cobain jauh dulu baru saya tahu bagaimana kondisi durability daripada outsole sepatu ini. Sepatu ini sebenarnya peruntukannya untuk full maraton. Di sini aja ada tulisan 42, 1,195 gitu ya. Itu udah jarak maraton. Jadi memang peruntukannya ke sana gitu ya. Jadi kalau kalian nyari sepatu untuk maraton, half maraton masuk banget, jelas saya bakal pakai sepatu ini. Itu 10K aja, sepatu ini tuh masih masuk banget. Jadi kalau kalian nyari racing shoes yang arahnya ke sana, saya rasa ini salah satu sepatu yang recommended, terutama kalau kalian ngejar waktu banget ya. Dan kalian kalau udah bisa pace-pace kepala 5 gitu ya, atau 6 kecil lah setidaknya. Kalau udah 6 kecil ya, 30 ke bawah gitu ya. Tapi kalau 6.30 ke atas sampai ke 7 gitu, saya rasa udah mulai kurang maksimal menurut saya sepatu ini untuk digunakan.
Apalagi kalian yang cuman pengen nyari sepatu untuk slow, lambat, nyaman, bukan ini sepatunya. Karena ini adalah pure racing shoes, bener-bener buat kalian yang nyari PB sesuai dengan namanya PB, Feyin PB, personal best. Jadi kalau kalian bener-bener nyari personal best dengan kategori jarak yang udah saya sebutin tadi, saya rasa ini salah satu sepatu terbaik, opsi terbaik 2025 saat ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.